Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kutukan Resi Bhargawa kepada Karna. Satu-satunya tujuan Karna adalah pengetahuan. Ia ingin belajar memanah. Ia mendengar bahwa Hastinapura terkenal di seluruh dunia karena pemanah-pemanahnya yang telah diajar oleh Drona yang agung. Karna pergi ke kota itu. Ia bisa bertemu dengan Drona sendiri. Ia memberi hormat. Aku ingin belajar memanah darimu. Drona ingin tahu siapa dia. Kemudian Karna berkata, "Aku adalah putra dari Atirata. Aku adalah Karna, Suta putra." Drona tidak mau mengajar memanah pada putra seorang Suta. Kemudian ia berkata, "Engkau adalah Suta putra. Aku tidak akan mengajarkan memanah pada orang dengan yang lahir dari kelas bawah." Karna kemudian kembali. Karena memiliki keinginan yang kuat, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Bhagawan Bhargawa dan belajar pepanahan darinya. Pria ini adalah pembenci para ksatria. Karena tahu tentang kemarahan sang resi, ia berada dalam dilema. Ia berpikir sendiri, karena seorang putra lahir dari seorang ksatria dan seorang brahmana, ia akan mengatakan bahwa ia adalah seorang brahmana. Jika ia mengatakan bahwa ia seorang brahmana, maka ia akan menerima pria yang hebat ini sebagai muridnya. Ia merubah pikirannya. Karna telah sampai ke asrama Bhargawa yang agung. Dengan harapan yang telah membakar hatinya seperti sebuah obor, ia memasuki asrama Resi Bhargawa. Dengan rambutnya yang bergelung dan matanya yang bersinar, Bhargawa adalah orang yang menakutkan. Karna kagum padanya. Ia menyembah kaki pria yang agung dengan lembut, kemudian berkata, "Aku datang padamu dengan harapan dan kerinduan. Jangan biarkan aku pergi dengan tangan kosong." Sang resi menyuruhnya berdiri. Mata Karna penuh dengan air mata. Tubuhnya bergetar karena takut dan kegembiraan. Resi Bhargawa senang dengan pemuda ini dan kerendahan hatinya karena mengatakan padanya bahwa ia adalah seorang brahmana dan ia ingin belajar memanah. Resi Bhargawa tersenyum padanya dengan lembut dan berkata, "Aku pasti akan mengajarimu semua yang engkau ingin ketahui. Aku akan melakukannya dengan senang hati." Pendidikan Karna dimulai. Ia menghabiskan bulan-bulan yang berbahagia dan tahun-tahun yang berbahagia di asrama Resi Bhargawa. Ia dapat melupakan kesedihannya yang bersemayam dalam hatinya. Ia lupa akan penghinaan yang telah ia terima karena ia adalah seorang Suta putra. Ia lupa dengan wanita yang tidak diketahuinya dalam mimpinya dan misteri yang berkaitan dengan kelahirannya. Mimpi itu berkurang sekarang karena hanya mencari satu hal, yaitu pengetahuan. Namun takdir berkata lain. Waktu yang damai dan berbahagia yang telah dinikmati oleh Karna harus berakhir. Takdir bagikan seorang wanita. Ia diberkahi dengan rasa humor. Ia tertawa ketika korbannya menangis. Ia bahagia hanya jika ia melihat seorang telah terluka oleh tangannya. Itulah yang terjadi kepada Karna. Resi Bhargawa memberinya nasihat yang terakhir. Kemudian ia berkata, "Aku telah begitu bahagia sepanjang hari-hari ini. Adalah suatu kebahagiaan untuk mengajarimu perpanahan. Aku telah memberimu semua kekayaan ilmu pengetahuan yang aku miliki. Aku bangga memiliki seorang murid sepertimu. Engkau sangat jujur, menghormati orang yang lebih tua darimu, selalu ada di jalan yang benar. Kau harus menggunakan ilmu yang telah engkau miliki untuk menegakkan dharma. Kau tidak boleh menggunakan karena alasan yang tidak benar." Matahari sekarang sudah tinggi. Panasnya tidak bisa ditahan lagi. Resi Bhargawa yang agung ingin beristirahat di bawah bayangan pohon. Ia kemudian berkata, "Pergilah ke asrama dan bawakanlah aku kulit kusa yang aku gunakan sebagai bantal. Aku merasa lelah."
Aku ingin beristirahat sebentar di bawah pohon ini. Kemudian Karna menjawab, aku di sini. Aku akan duduk dan engkau boleh menggunakan pangkuanku sebagai bantalmu. Bolehkah aku melakukan tarian kecil ini pada manusia yang teragung? Karena dijuluki sebagai orang yang jujur. Kemudian waktu telah berlalu. Tiba-tiba Karna merasa sesuatu telah menggigit pahanya. Rasanya tidak tertahankan lagi. Tanpa mengganggu gurunya, ia membungkuk untuk melihat apa yang telah menggigitnya. Ia melihat bahwa yang menggigitnya adalah seekor serangga. Sangat mengerikan untuk dilihat. Serangga itu seperti seekor babi yang sangat kecil, tetapi memiliki penyengat yang sangat tajam. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Gurunya sedang tidur dan mengistirahatkan kepalanya di pangkuannya, dan tidaklah benar jika ia melakukan sesuatu yang bisa mengganggunya. Diserang oleh rasa sakit itu, Karna dengan sabar duduk dan tidak bergerak. Serangga itu telah berhasil melukai dagingnya. Sekarang nampaknya telah mampu untuk menembus pahanya. Darah kemudian keluar dari pahanya. Sentuhan darah yang hangat di wajahnya telah membangunkan Resi Bhargawa dari tidurnya. Ia menatap Karna dan berkata, ada darah di mukaku, dari manakah datangnya? Karna kemudian berkata, dari pahaku, tuanku. Ketika dirimu sedang tertidur, seekor serangga datang dan menyengat pahaku. Sengatannya itu telah membuat aku kesakitan beberapa saat. Darah mulai mengalir dari luka itu. Resi itu melihat serangga yang minum darah Karna. Ia sangat takjub. Kemudian ia berkata, kau mengatakan serangga ini telah menggigitmu. Kau menggunakan bahwa rasanya sangat sakit. Mengapa kau tidak berdiri saat itu dan menghentikan rasa sakit itu? Kemudian Karna menjawab, tuanku, engkau sedang tidur di pangkuanku. Dirimu sangat lelah. Engkau sedang beristirahat. Aku lebih memikirkan tidurmu daripada rasa sakitku. Aku tidak ingin mengganggu tidurmu, hingga aku tidak memperhatikan hal itu. Aku tidak mengerti bagaimana dirimu seorang Brahmana dapat menahan rasa sakit seperti itu. Sudah lumrah diketahui bahwa seorang Brahmana tidak tahan terhadap rasa sakit atau bahkan tidak tahan melihat luka. Katakan kepadamu yang sebenarnya, kau bukan seorang Brahmana. Dirimu pastilah bukan seorang Brahmana, hanya seorang ksatria yang bertindak seperti yang engkau lakukan. Apakah aku selama bertahun-tahun ini telah mengajarkan astraku kepada seorang ksatria yang penuh dosa? Aku benci ksatria. Aku tidak akan memaafkanmu atas semua kebohongan ini. Kau adalah seorang ksatria, akuilah. Mengetahui segala kebohongan Karna, Resi Bhargawa begitu marah. Kemudian Resi Bhargawa mengutuk Karna. Bhargawa menggunakan satu senjata yang hanya mampu digunakan oleh para resi. Ia mengutuk Karna, engkau telah belajar perpanahan dengan kebohongan, yang merupakan sebuah salah. Ketika kau sangat membutuhkan semua astra, kau tidak akan bisa mengingatnya. Kau tidak akan bisa mengingatnya karena terkulai lemas. Setelah mengutuk Karna, Resi Bhargawa kemudian pergi meninggalkannya. Jadi itulah kutukan Resi Bhargawa kepada Karna, di mana ketika Karna melawan Arjuna, Karna tidak bisa mengingat astra untuk membunuh Arjuna. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam damai, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om.